Jamhuri Ma'ruf Amin, Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran pengurus, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Dr. Harrison M.Kes. Yang kami hormati para pimpinan Forkompinda Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Profesor Ahmad Irani Yustika SEMSC PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 1563 /RO Ekon 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Kalimantan Barat dan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS bersama dengan seluruh jajaran pemerintah Kalimantan Barat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi keuangan syariah. Dengan ini mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Kalimantan Barat dengan struktur sebagai berikut. Pertama, selaku Ketua adalah Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Ketua, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Sekretaris 1 Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris 2 Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris 3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris 4 Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Eksekutif Profesor Dr. Edi Suratman SCMA. Selanjutnya daftar anggota secara keseluruhan adalah sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan Gubernur nomor 1563 RO Ekon tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023. Kami menyadari Bapak Ibu sekalian mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan memberkahi ikhtiar kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum ta'ala wabarakatuh. Sesi foto kami pandu. Hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya penyerahan sertifikat halal oleh Wakil Presiden Republik Indonesia secara simbolis kepada 3 orang pelaku UMKM. Dimohon naik ke atas panggung. Bapak Luki Andrean Putra, nama usaha Bakso Cakil Malang, berlokasi di Jalan Veteran nomor 12 Kota Pontianak, berdiri sejak tahun 2021. Ibu Latifah, nama usaha Roti Kap Mak Ngalif, berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Gang Haji Mursid, Kota Pontianak, berdiri sejak tahun 2018. Ibu Fenti Sintiawati, Kantin Madrasah Man 1 Pontianak, Kantin Safira, berlokasi di Jalan Haji Haruna, Kota Pontianak, berdiri sejak tahun 2021. Dimohon kepada penjabat Gubernur Kalimantan Barat dan PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati pejabat Gubernur Kalimantan Barat beserta Ibu Windy Prihastari Harrison dan anggota Ketua DPRD Kalimantan Barat, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, PLT Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Harian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran pengurus, hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Barat. KDEKS Kalimantan Barat dibentuk dengan SK Gubernur sejak tahun lalu. Alhamdulillah hari ini dikukuhkan. Saya mengapresiasi komitmen Pemda dan sinergi pemangku kepentingan dalam menjadikan ekonomi dan keuangan syariah bagian daripada pembangunan ekonomi wilayah. Hadirin sekalian, sebagai provinsi ketiga terbesar di Indonesia, Kalimantan Barat kaya akan keberagaman sehingga kerap dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Keberagaman yang dikelola dengan baik ini justru menjadi kekuatan dan daya ungkit yang akan mengakselerasi kemajuan wilayah. Dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, keberagaman dan kearifan lokal yang menjadi kekhasan Kalimantan Barat mesti terus dirangkul dan dimajukan bersama. Sebagaimana ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, penerapan syariah yang sejatinya wajib bagi kaum muslimin juga merupakan sarana penebar rahmat bagi umat manusia maupun lingkungan, karena syariah sungguhnya adalah maslahat dan kebaikan semata-mata. Jadi ekonomi syariah adalah ekonomi yang sifatnya inklusif, tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk semua masyarakat. Terbukti bahwa ekonomi syariah berkembang di Eropa, bahkan juga di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Sebagai contoh praktis, penggunaan produk dan jasa keuangan syariah kini bukan terbatas umat Islam saja, tapi juga semua kalangan yang telah merasakan manfaat dan nilai kebaikannya. Bahkan Inggris telah menjadikan kota London sebagai pusat keuangan syariah di Barat. Bahkan di sana ada pendidikan ekonomi perbankan yang menghasilkan S3 ya, di London. Di Korea itu juga mereka memproduk utamanya itu kosmetik halal. Bahkan di Cina juga sekarang sudah mulai berkembang lagi. Di Jepang dan juga di negara-negara barat, pemotongan halal itu dilakukan di Australia, di Brazil. Dan ekonomi dan keuangan syariah, bahkan Singapura itu sekarang ini menjadi pusat keuangan syariah.
Jadi ini jika gaya hidup halal menjadi tren yang kian diminati oleh masyarakat global, maka sepatutnya kita pun lebih giat lagi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Produk halal terbesar itu bukan Indonesia. Jadi itu malah negara muslim seperti Brazil, seperti Korea. Karena itu kita ingin bukan hanya kita jumlah umat Islamnya yang besar, tapi juga kita ingin menjadi negara produsen halal terbesar dunia. Oleh karena itu KDEKS yang telah dibentuk oleh 26 provinsi, termasuk Provinsi Kalimantan Barat ini, saya minta dapat terus mengelola dan mengembangkan perekonomian wilayah yang bernafaskan syariah. Melalui KDEKS, ekonomi dan keuangan syariah harus terus memberikan nilai tambah secara nyata guna memperkukuh ketahanan ekonomi daerah dan membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia dan Kalimantan Barat pada khususnya. Hadirin yang saya hormati, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah seyogianya tetap selaras dengan pengembangan potensi dan kekayaan sumber daya alam di Kalimantan Barat seperti komoditas kelapa sawit, karet, kelapa, dan bauksit serta hasil pertanian lainnya. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga juga menempatkan Kalimantan Barat sebagai beranda negara serta berpotensi besar di sektor perdagangan dan pariwisata lintas batas. Pembangunan akses jalan darat antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang tengah dirampungkan diharapkan akan semakin meningkatkan konektivitas serta menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah pendukung bagi pembangunan ibu kota negara Nusantara. Beragam potensi dan keunggulan daerah tersebut harus dikapitalisasi dan disinergikan dengan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Harapannya ekonomi Kalimantan Barat kembali dapat tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tadi dilaporkan di atas, ya, pertumbuhannya di atas, keuangannya itu nasional. Dalam upaya itu saya titipkan beberapa hal guna menginternalisasi dan mempercepat eksekusi program kerja KDEKS Kalimantan Barat. Pertama, fokuskan pengembangan pada sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah yang bercirikan kearifan lokal. Kembangkan pariwisata ramah muslim berbasis wisata alam seperti desa wisata hutan bakau maupun wisata budaya dan religi seperti Istana Kadriah Pontianak, peninggalan sejarah Kesultanan Pontianak. Hilirisasi komoditas unggulan dalam koridor transformasi ekonomi hijau yang dilakukan Kalbar, dan hal ini tidak hanya untuk mempengaruhi kebutuhan masyarakat lokal, tapi juga pasar produk halal di Malaysia dan Brunei Darussalam maupun negara tujuan ekspor potensial lainnya. Peluang kerjasama dengan negara tetangga juga patut dikembangkan guna peningkatan investasi dan pengembangan industri halal di Kalbar. Waktu saya berkunjung ke China, ke Tiongkok, puluhan investor di sana ingin berinvestasi di sektor industri halal di Indonesia. Jadi banyak sekali, mungkin juga di negara-negara tetangga banyak yang ingin,
karena potensi pengembangan industri halal kita besar sekali, baik di sektor pertanian, di perikanan, juga di perkebunan, dan sektor-sektor lainnya. Hal penting lainnya yaitu menumbuhkan kolaborasi antara usaha besar dan UMKM, sehingga kemajuan ekonomi Kalbar dapat dirasakan oleh semua lapisan. Pastikan pula agar lembaga keuangan syariah mampu meningkatkan dukungan pembiayaan bagi UMKM industri halal. Kedua, tetapkan program Quick Win yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan. Dorong percepatan sertifikasi halal di sektor hulu maupun sektor hilir, seperti pemenuhan target kewajiban sertifikasi halal sektor makanan dan minuman maupun produk jasa sembelihan dan yang lain-lain. Tingkatkan produktivitas dana sosial syariah, zakat, wakaf melalui digitalisasi, serta sinergikan penyalurannya ke lokasi sasaran program seperti program pengentasan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting di Kalbar. Tingkatkan inklusi keuangan syariah khususnya melalui unit usaha Bank Kalbar Syariah atau bank umum syariah lainnya yang ada di Kalbar. Penguatan lembaga mikro syariah maupun juga pengembangan koperasi syariah berbasis komunitas. Seperti misalnya juga koperasi syariah, kemudian juga Baitul Mal wa Tamwil, ya, itu dikembangkan yang ada di masjid-masjid atau di komunitas-komunitas masyarakat. Yang ketiga, perkuat infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah di Kalimantan Barat melalui penguatan regulasi, perencanaan dan kolaborasi multi pihak. Peta jalan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kiranya disusun untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan ekonomi syariah di Kalbar, serta mampu memberi kontribusi secara nasional. Integrasikan pula strategi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang. Perkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan program pusat dan daerah, serta perluas kolaborasi multi pihak dalam peningkatan literasi ekonomi syariah nasional. Masifkan sosialisasi dan edukasi seputar gaya hidup halal, halal lifestyle, serta perkuat branding ekonomi syariah, baik melalui beragam festival ekonomi syariah di tingkat lokal maupun partisipasi dalam kegiatan ekonomi syariah nasional dan internasional. Banyak forum, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun juga yang lain-lain, yang ada kegiatan-kegiatan yang menampilkan produk-produk dari masing-masing daerah. Ya. Hadirin sekalian, bagi kita umat Islam, selain punya nilai bisnis, ekonomi dan keuangan syariah, kita umat Islam itu memang dalam rangka melaksanakan perintah untuk mengkonsumsi yang halal. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Makanlah dari apa yang kami merezekikan yang halal dan yang thayyib. Itu perintah, artinya harus. Bahkan di dalam perintahnya Allah bukan hanya kepada orang beriman, tapi menggunakan kata ya ayyuhan nas.
wahai manusia, artinya baik beriman tidak beriman, supaya memakan yang halal yang baik. Ini tentu punya nilai sendiri ya, yang sifatnya universal, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau puasa ya ayyuhalladzina amanu, salat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ketika mengkonsumsi yang halal ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi sifatnya itu universal. Halal bagi kita itu ada beberapa macam. Ada halal zatnya, seperti tadi dibacakan Al-Quran, ya hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, ya, kemudian darah, kemudian daging babi, ya itu zatnya, barangnya, nggak boleh makan itu. Itu yang haram, artinya tidak halal. Ada yang tidak halal itu karena prosesnya. Tidak disembelih dengan cara yang sesuai syariat, dzabihah syariah. Misalnya potes saja, pukul saja kepalanya. Nah, itu sama dengan bangkai. Artinya kita sama dengan memakan bangkai karena tidak halal. Kenapa? Karena prosesnya. Barangnya halal, ayam misalnya, itu barangnya halal, tapi sembelihannya tidak halal. Maka dia namanya prosesnya. Ya. Nah, yang ketiga cara memperolehnya. Cara memperolehnya tidak halal. Misalnya ayam tapi dengan mencuri. Ayamnya halal tapi memperolehnya tidak halal, maka menjadi tidak halal. Atau melalui transaksi-transaksi bermuamalah yang tidak halal. Ada menggunakan, ada ribawi, ada gambling, ada, itu juga menjadi tidak halal. Itu. Nah, artinya muamalahnya tidak sesuai syariah, tidak masyru'ah. Nah, bagi ajaran Islam, muamalah yang ghairu masyru'ah fi hukmil adam, sama dengan tidak ada. Karena tidak punya nilai, tidak bernilai itu, karena dia tidak bermuamalah, tidak digunakan secara syariah. Karena itu maka kita kembangkanlah cara ekonomi dan keuangan syariah supaya semuanya itu yang kita konsumsi, yang kita kembangkan itu yaitu semua barang yang halal, baik zatnya, prosesnya, dan cara memperolehnya. Itu kenapa kita itu. Selain juga mempunyai nilai bisnis yang besar. Itu sekarang menjadi bisnis global. Ya. Hadirin sekalian, sebelum menutup sambutan ini saya tegaskan bahwa KDEKS adalah orkestrator. Jadi untuk mengorkestrasi pengembangan ekonomi syariah di wilayah. Jadi di wilayah ini banyak kegiatan tidak terorkestrasi. Maka untuk mengorkestrasi, mengkoordinasikan, dibutuhkanlah lembaga yang namanya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan alhamdulillah sekarang sudah 26 provinsi. Ya, bahkan besok minggu depan saya di Sulawesi Utara juga akan dibentuk komite daerah. Ya, walaupun daerah itu mungkin penduduknya itu sebahagian daripada penduduk itu non muslim, tapi mereka juga akan mengembangkan membentuk komite daerah ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu pastikan agar setiap program kerja dan quick win memiliki target yang terukur serta berkesinambungan, juga dijalankan dengan semangat pengayoman akan kearifan lokal dan keberagaman Provinsi Kalimantan Barat.
Jadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif, dan hijau yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sekali lagi, selamat bekerja kepada KDEKS Provinsi Kalimantan Barat, serta terus upayakan pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.